Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang salah satu bab di manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan pembahasan yang cukup penting karena hampir semua perusahaan usaha itu perlu mengatur kegiatan dan kebutuhan sehari-hari untuk pembiayaan pendanaannya dari mana, dan proses perputaran aset-aset yang modal kerja ini relatif cukup cepat. Karena itu pembahasannya perlu perlu didiskusikan lebih lanjut dan dipersiapkan. Dan bahan kuliah ini saya buat untuk secara online di channel YouTube saya, yaitu BIZ Hasan. Silahkan subscribe dan like jika memang Anda suka dan menginginkan untuk mendapatkan notifikasi dan daftar ilmu-ilmu dan pengetahuan terbaru di bidang bisnis, keilmuan, dan tambahan-tambahan pengetahuan yang lain, khususnya di bidang keuangan dan ekonomi. Kita akan mulai pembahasan kita dimulai dari diskusi tentang pembahasan tentang konsep dan manajemen modal kerja secara umum. Apa itu manajemen modal kerja? Yang kedua, komponen-komponen penting dari manajemen modal kerja yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan. Inilah komponen-komponen utama ketika kita mendiskusikan dan membahas tentang modal kerja. Hakikatnya modal kerja adalah bagaimana mengatur kebutuhan sehari-hari berkaitan dengan kas, piutang, persediaan, dan pembiayaan dari kebutuhan-kebutuhan keseharian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan jangka pendek dari modal sehari-hari perusahaan. Konsep modal kerja menurut Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Buku ini buku klasik di bidang manajemen keuangan, dan buku ini banyak digunakan pada masa yang lalu, cuman memang mungkin tidak se-update zaman sekarang. Tapi supaya ini tetap menggunakan yang klasik juga, yang baru juga, saya tetap gunakan ini. Menurut Bambang Rianto, modal kerja itu bisa dilihat dari 3 perspektif. Perspektif pertama adalah kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah fungsional. Konsep kuantitatif melihat modal kerja ini dari semua aktiva lancarnya, semua aset lancarnya, itulah yang disebut dengan modal kerja. Maka konsep di sini, karena ini melihat dari total atau jumlah aset lancarnya, maka konsepnya konsep kuantitatif. Disebut juga dengan modal kerja secara bruto atau secara kotor, atau gross working capital, modal kerja kotor atau bruto. Sehingga yang disebut modal kerja adalah semua yang ada di aset lancar atau aktiva lancar itu adalah masuk modal kerja. Untuk melihat ini, Anda bisa melihat dari laporan-laporan keuangan yang ada pada tiap perusahaan, yang di situ biasanya nanti dibagi di kolom neraca menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset non lancar. Maka dalam aset kuantitatif, maka fokusnya adalah pada keseluruhan aset lancar yang meliputi kas, umumnya kas, efek atau sekuritas atau surat-surat berharga setara kas, piutang, dan persediaan. Kemudian konsep kedua adalah konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini lebih menitik beratkan pada kualitas dari modal kerja itu, yaitu aset lancar yang dikaitkan dengan kewajiban lancarnya. Artinya tidak semua aset lancar sebagaimana konsep kuantitatif, semua aset lancar itu kenyataannya digunakan untuk modal kerja, tetapi harus dikurangi dengan kewajiban lancar atau liabilitas yang liquid yang harus segera dibayar. Kenapa? Karena filosofinya adalah secara kualitas modal kerja adalah yang digunakan untuk kerja, sedangkan liabilitas lancar atau kewajiban lancar itu menjadi kewajiban yang harus segera dibayar, sehingga liabilitas lancar ini mengurangi kualitas dari aset lancar itu.
Sehingga rumusnya adalah aset lancar atau aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar dulu. Konsep ini adalah konsep modal kerja bersih atau modal kerja neto yang disebut dengan net working capital. Konsep ketiga adalah konsep modal kerja fungsional, yaitu melihat bahwa disebut modal kerja ketika fungsinya itu adalah digunakan untuk operasional perusahaan dan menghasilkan laba. Karena fungsi dari modal kerja adalah digunakan untuk kerja atau untuk operasional, dan dari operasional inilah yang khususnya yang inti untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Maka modal kerja adalah semua yang digunakan pada proses operasional, baik itu kas, piutang, persediaan maupun aset tetap yang digunakan pada periode itu. Namun ada beberapa perbedaan dengan konsep kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kas itu sama, kemudian kalau piutang, yaitu kewajiban pihak lain kepada perusahaan, itu hanya yang dibutuhkan pokoknya saja, yaitu piutang dari modal itu tidak termasuk laba yang akan didapat, atau karena ini laba yang akan didapat itu maksudnya nanti modal kerja potensial. Kemudian persediaan, karena persediaan ini digunakan untuk operasional juga, dan ini aset tetap, ya, tapi yang diperhitungkan hanya aset tetap yang didepresiasikan atau yang dibebankan pada periode itu saja. Sehingga meskipun itu aset tetap, aset non lancar, tapi tetap digunakan karena kenyataannya fungsinya untuk digunakan untuk operasional perusahaan, untuk menghasilkan pendapatan dan menghasilkan laba pada akhirnya. Laba dari piutang dan efek, karena efek itu sekuritas itu bukan masuk ke modal kerja, tetapi dia hanya potensial nanti digunakan untuk modal kerja, itu masuk dalam modal kerja potensial. Maka dalam konsep fungsional ini ada modal kerja yang real, ada modal kerja yang sifatnya potensial. Nah, apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja itu intinya adalah kebijakan modal kerja dalam melakukan pengendalian sehari-hari pada posisi kas atau uang dan setara uang yang dipegang oleh perusahaan, persediaan baik persediaan bahan baku maupun barang jadi, piutang yaitu kewajiban ke pihak ketiga khususnya yang timbul karena aktivitas bisnis perusahaan, dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Kenapa? Karena kewajiban jangka pendek perusahaan ini tidak masuk pada aset lancar, tetapi secara kualitas ini mempengaruhi aset lancarnya. Dan manajemen modal kerja adalah kebijakan modal kerja pada tingkat tiap-tiap aktiva lancar, yaitu kas, piutang, persediaan, itu intinya di situ. Dan bagaimana pembiayaan dari aset atau aktiva lancar ini, dananya dari mana? Apakah dari jangka pendek atau dari jangka panjang? Kebutuhan modal kerja ini bisa dibagi dua berdasarkan waktunya. Ada yang sifatnya permanen atau tetap, yaitu selalu dibutuhkan secara stabil oleh perusahaan, dan ada yang sifatnya temporer atau sementara. Nah, kebutuhan yang sifatnya permanen atau tetap ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan normal. Kebutuhan primer adalah terkait dengan kebutuhan modal kerja yang minimal harus ada. Kalau tidak ada, maka ini menjadi masalah buat perusahaan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimalnya. Kemudian kalau kebutuhan permanen yang sifatnya normal adalah kebutuhan modal kerja yang umumnya dibutuhkan dalam kondisi normal, yang sifatnya tetap tetapi dinamis. Perubahannya tidak terlalu banyak atau tidak sedikit, tapi rata-rata seperti itu. Saya contohkan mungkin seperti ini. Anggaplah ada satu usaha jualan bakso, barangkali seperti itu. Jualan bakso ini dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri atas 4 orang. 4 orang ini anggaplah kebutuhan sehari-harinya, umpamanya taruhlah kebutuhan pokok sehari-hari rata-rata adalah 100.000. Ini secara kumulatif ya, 100.000. Nah, 100.000 dari jualan bakso ini dia dapat kalau anggaplah satu mangkok bakso, dari penjualan satu mangkok bakso anggaplah harganya umpama Rp12.000 ya, Rp12.000. Dari Rp12.000 ini keuntungannya anggaplah Rp5.000, dan modal tiap mangkok adalah Rp7.000. Oke, bisa diperhatikan ya, harganya Rp12.000, modalnya Rp7.000,
labanya, sehingga 12.000 dikurangi 7.000 adalah Rp5.000. Nah, Rp5.000 inilah yang digunakan sebagai pendapatan yang digunakan untuk untuk kebutuhan operasional, kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan oleh keluarga itu. Anggaplah maka 5.000 ini untuk jadi 100.000 dia butuh berapa mangkok untuk mendapatkan 100.000? Jika labanya 5.000, maka dia butuh untuk 20 mangkok. Tiap hari dia harus jualan 20 mangkok untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kalau enggak, maka terganggu ini keluarga ini beroperasional. Begitu juga nanti perusahaan. Contohnya mungkin perusahaan ini harus jualan berapa, harus membutuhkan jualan berapa tiap bulannya atau tiap harinya untuk membiayai kebutuhan modal kerja seperti membayar karyawan, bayar bahan baku, dan biaya overhead lain seperti listrik dan lain sebagainya. Yang harus ada gitu, yang harus ada. Nah, katakanlah maka tadi tukang bakso ini butuh 20 mangkok. Satu mangkoknya tadi butuh modal berapa? Rp7.000. Maka Rp7.000 dikalikan 20 mangkok adalah Rp140.000. Ini yang disebut dengan modal kerja primer buat keluarga itu untuk jualan bakso, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan hidup primernya. Kemudian ada kebutuhan normal. Kebutuhan normal itu apa? Kebutuhan modal kerja yang umumnya dibutuhkan dalam kondisi normal yang sifatnya tetap dinamis. Katakanlah begini, kalau keluarga tadi jualan bakso sehari, dan anggaplah sehari itu umpamanya dia jualan bakso 8 jam sehari dengan persiapannya anggaplah 14 jam gitu ya. Dia jualan 8 jam sehari atau mungkin 12 jam atau normal kerjanya dia berapa jam lah umpamanya. Anggaplah umpamanya dia bekerja keras, normal kerjanya 12 jam. Selama dia 12 jam itu dia bisa jualan umpamanya 50 mangkok. Maka kebutuhan normalnya adalah 50 mangkok tersebut. 50 mangkok dikalikan jumlah per mangkoknya tadi, harga per mangkoknya adalah berapa? Modalnya Rp7.000, maka 50 mangkok kali Rp7.000, maka modal kerja normalnya dia adalah Rp350.000. Dari 7.000 dikalikan 50 mangkok. Ya, bisa dipahami ya. Buat tukang bakso ini kebutuhan primernya tadi adalah 140.000, tapi kebutuhan normalnya adalah 350.000. Itu yang sifatnya tetap dinamis. Mungkin naik turunnya sedikit lah. Kalau biasanya jual 50, mungkin kalau turun sepi 45, kalau naik sedikit 55, mungkin itu kebutuhannya yang sifatnya tetap namun dinamis. Nah, tapi ada kebutuhan yang sifatnya temporer atau sementara. Bisa sifatnya musiman, bisa sifatnya siklus, bisa sifatnya darurat. Musiman ini contoh, mungkin musim-musim tertentu barangkali, umpamanya hari-hari tertentu ya, hari-hari tertentu, tanggal muda umpamanya. Kalau tanggal muda biasanya orang jajan karena punya uang banyak, maka dalam sehari biasanya 50 normalnya, tapi mungkin kalau hari-hari pada akhir pekan umpamanya ya, musim akhir pekan atau tanggal-tanggal muda, maka dia bisa jualan sampai 70-80 mangkok. Maka kebutuhan yang sifatnya musiman ini adalah di kisaran 20-30 mangkok, karena kenaikannya 20-30 mangkok dari waktu-waktu yang sifatnya normal. Kemudian ada sifatnya siklus. Siklus ini seperti musiman tapi jangkanya lebih panjang. Contoh, mungkin kalau siklus tertentu katakanlah pada saat Lebaran barangkali, orang butuh karena orang nggak masak ya, orang punya uang, anak-anak gitu ya, jajan baksonya lebih banyak, bosan dengan makanan rumah, maka penjualannya pada masa Lebaran umpamanya ini kemudian meningkat pesat gitu. Biasanya 50, kalau tanggal muda atau akhir pekan 70-80, ini bisa sampai 100 mangkok lebih. Maka dia dari selisih normalnya dia butuh tambahan modal kerja sampai 50 mangkok. Nah, ini modal kerja yang sifatnya siklus. Siklus ini berulang tapi jangka panjang. Kalau musiman jangka pendek. Kemudian ada sifatnya kebutuhan yang darurat. Kebutuhan darurat ini umpamanya tukang bakso ini mengalami kecelakaan umpamanya, atau mengalami kebakaran begitu, sehingga dia butuh modal yang tidak normal, modal tambahan, atau mungkin ada Satpol PP kena gerebekan barangkali kalau ini ilegal gitu ya. Kemudian dia perlu pengeluaran uang untuk pengurusan ini dan lain sebagainya, maka itu kebutuhan yang sifatnya darurat.
Nah, kalau tadi kebutuhan modal kerja yang bisa kita perhitungkan baik secara rata-rata primer maupun normal ataupun nanti yang siklus atau temporer, maka pertanyaannya adalah dari mana pembiayaan modal kerja itu? Maka metode pembiayaan modal kerja bisa dibagi menjadi 3, moderat, agresif, dan konservatif. Cara moderat adalah mencocokkan jatuh tempo aset dengan jangka waktu pembiayaan. Katakanlah, kalau siklusnya tadi adalah harian, maka kebutuhan modal kerjanya adalah harian. Tapi kalau siklusnya bulanan, maka kebutuhan modal kerja selama sebulan itu berapa? Nah, kalau musiman, yang sifatnya kebutuhan musiman, maka dia dibiayai dari yang musiman. Tapi yang sifatnya primer atau normal itu dibiayai dari pembiayaan yang sifatnya jangka panjang juga gitu. Yang dari modalnya dia harus punya itu tadi 350.000 atau 170.000 ini dia harus punya modal segitu. Tapi nanti kalau pas musiman dia butuh tambahan 20, 30 atau bahkan 50 mangkok sampai 100 mangkok umpamanya, maka dia mencari sumber tambahan ya sesuai kebutuhan itu. Oh, pada masa-masa lebaran, seminggu lebaran awal, maka dia cari tambahan lagi modal 340.000 lagi, 350.000 lagi ya, 50 mangkok kali 7.000 ya, 350.000 lagi untuk mencukupi kebutuhan ini. Tapi setelah lebaran dibayar gitu. Kalau agresif adalah pembiayaan jangka pendek untuk membiayai aset modal kerja permanen. Jadi kalau tadi butuh 350.000 untuk normal, tapi ternyata kebutuhan modal kerjanya kepemilikan modal kerjanya cuma 100.000, maka dia butuh modal 250.000. Nah, 250.000 ini dibutuhkan tiap hari, tapi kemudian dia utang sama orang, mungkin tetangganya, mungkin bank atau koperasi, dan dia ngomong akan dibayar sebulan. Maka ketika jatuh tempo sebulan, dia harus nyari sumber pembiayaan yang lain untuk membayar ini gitu. Nah, ini pembiayaan yang namanya agresif gitu ya. Jadi harusnya kebutuhannya tetap normal tapi dibiayai dari pembiayaan utangnya yang jangka pendek, sehingga nanti modelnya kalau Anda sering dengar yang disebut istilah gali lubang tutup lubang. Butuh cari, nanti saatnya bayar dia cari utangan lagi bayarkan. Ini agresif gitu. Kemudian yang ketiga adalah konservatif, dari namanya, dari kata conserve gitu ya. Conserve itu jaga, hati-hati. Nah, karena ini hati-hati, maka kalau tadi agresif itu nggak hati-hati, dia agak agresif, cari dana dari mana, pokoknya itu budak tubruk begitulah. Kalau konservatif ini pembiayaan modal tetap yang sifatnya permanen ya, untuk semua aset modal kerja. Jadi gampangnya dia meminimalkan utang, baik aset modal kerja yang sifatnya permanen maupun ada aset modal kerja yang sifatnya temporer. Nah, kalau digambarkan yang moderat dan yang konservatif adalah seperti ini. Ini sumbu tegaknya adalah kebutuhan uangnya, jumlah kebutuhan uangnya. Sedangkan yang ke kanan yang mendatar itu years adalah tahun atau jangka dari waktu ke waktu. Itu kemudian ada 3 komponen di situ, fixed asset, perm NOWC, perm NOWC itu permanent net operating working capital, dan temp NOWC adalah temporary net operating working capital. Fixed asset adalah aset-aset yang sifatnya tetap, itu ditunjukkan dengan garis lurus tetapi agak naik gitu, agak naik garis lurus tapi juga agak naik. Garis lurus artinya kebutuhan aset tetap itu sifatnya ya tetap gitu, stabil. Tapi kalau perusahaan itu baik, dari waktu ke waktu dia akan memerlukan tambahan tingkat modal gitu. Kenapa? Karena pertumbuhan usahanya. Nah, yang perm NOWC adalah permanent net operating working capital, adalah modal kerja operasional bersih. Tadi kembali ke konsepnya, konsep kualitatif, yang sifatnya perm adalah permanen. Sedangkan temporary net NOWC adalah temporary net operating working capital, modal kerja operasional bersih yang sifatnya temporer. Itu gundukan, kalau gundukan dia pas butuh. Kalau nggak ada gundukan berarti dia nggak butuh, hanya ada permanent operating working capital. Nanti kalau gundukan lagi dia butuh tambahan modal lagi. Nah, kalau yang sifatnya moderat, Anda perhatikan, itu kalau yang sifatnya moderat, itu LTVIN adalah long term financing atau pendanaan yang sifatnya jangka panjang, long term financing. Yaitu dengan apa? Stock and bonds. Stock adalah saham, bonds adalah obligasi. Tapi ini sifatnya saham dan obligasi adalah pendanaan jangka panjang. Maka yang jangka panjang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya permanen termasuk aset tetapnya. Sedangkan yang kebutuhan yang sifatnya temporer itu baru dicari dari ST loan. ST loan adalah short term loans atau pinjaman jangka pendek.
Jadi yang jangka pendek ya nanti jangka pendek waktunya bayar ya bayar, nanti kalau butuh lagi dipakai lagi begitu. Kalau konservatif polanya sama, yang berbeda adalah apa? Yang berbeda itu adalah yang kanannya itu. Ya, yang kanannya yaitu zero short term debt. Zero itu 0, short term debt itu utang jangka pendeknya itu 0. Nggak punya utang jangka pendek. Kenapa? Karena keseluruhan kebutuhan modalnya baik yang permanen ataupun yang temporer itu dibiayai dari long term financing, pendanaan jangka panjang baik itu dari saham maupun obligasi. Nah, bagaimana kan berarti nanti kalau pas dia nggak ada kebutuhan modal kerja yang sifatnya temporer, itu terdapat sisa dana. Nah, sisa dana itu nanti diinvestasikan dalam bentuk marketable securities. Marketable securities adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan. Contohnya surat utang pemerintah atau saham, obligasi yang bisa diperjualbelikan gitu, atau sertifikat deposito antar bank. Ini kalau di pasar uang ya, nanti produk-produk di pasar uang atau produk-produk di pasar modal itu begitu. Nah, itu bisa diinvestasikan dulu, nanti kalau butuh lagi bisa dicairkan digunakan untuk modal kerjanya dia. Nah, ada dua model yaitu moderat dan konservatif. Yang belum ada tadi apa pendanaannya? Yang belum ada adalah agresif. Nah, silahkan digambarkan bagaimana yang pendanaan agresif itu seperti apa berarti. Kalau yang moderat itu seperti itu, yang konservatif seperti itu, maka yang agresif gimana? Silahkan disusun ya. Bagaimana menilai kebijakan modal kerja satu perusahaan, apakah sudah baik atau belum? Maka penilaian kebijakan modal kerja suatu perusahaan dapat diperbandingkan nilainya dengan rata-rata industri. Ini untuk perbandingan eksternal dengan yang lain ya. Jadi kalau umpamanya itu perusahaan tadi umpamanya jualan bakso ya, usaha jualan bakso, maka berapa rata-rata kebutuhan jualan bakso, dia bisa tanya pada penjual bakso yang lain itu kira-kira berapa sih kebutuhan modalnya. Nah, itu dengan rata-rata industri atau perbandingan eksternal. Atau juga bisa dibandingkan dengan kebijakan perusahaan masa lalu. Ini perbandingan yang sifatnya internal, yang dilihat nanti perubahannya. Oh, tahun ini butuh 50 normalnya, tahun depan butuh 60, tahun depan butuh 70. Maka ini perubahan dari waktu ke waktu, butuh modal yang lebih banyak. Kalau dengan rata-rata industri dengan ini. Sama dengan Anda umpamanya kuliah, untuk membandingkan kinerja Anda maka bisa dilakukan dengan prestasi Anda, yaitu umpamanya diukur dengan indeks prestasi dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Itu perbandingan eksternal. Tapi kalau perbandingan internal, dari waktu ke waktu gimana ini IP-nya meningkat atau tidak sebagai ukuran kinerja kinerja pendidikan. Nah, ukuran-ukuran yang sering digunakan untuk merefleksikan atau menunjukkan, memperlihatkan kebijakan modal kerja ini apa saja contohnya? Kemarin kita sudah di sesi sebelumnya kita sudah membicarakan analisa laporan keuangan, dan khususnya modal kerja ini lebih banyak berkaitan nanti dengan rasio-rasio aktivitas dan rasio-rasio likuiditas. Rasio likuiditas karena jangka pendek, rasio aktivitas nanti kaitannya sama perputaran modal kerja. Nah, ini ukurannya adalah bisa current ratio, yaitu perbandingan aktif lancar dengan kewajiban lancarnya. Current ratio, cash ratio, dan kemudian quick ratio juga bisa digunakan perbandingan cash dan efek marketable securities dengan kewajiban lancarnya. Kemudian perputaran modal kerja ini untuk rasio aktivitas, yaitu bisa dilihat dari penjualan atau dari persediaannya, kemudian nanti dibandingkan dengan kasnya juga mungkin bisa. Kemudian lamanya periode penjualan atau day sales outstanding. Day sales outstanding adalah lamanya penjualan yang ada pada selama peredaran itu. Nah, day sales outstanding ini tadi yang terakhir itu, ini nanti terkait dengan siklus perputaran kas, yaitu siklus perputaran kas atau cash conversion cycle merupakan waktu antara pembayaran bahan baku dan tenaga kerja dan pembayaran yang diterima dari penjualan, yaitu intinya waktu dari kas atau dari uang kemudian digunakan untuk operasional perusahaan sampai nanti bisa menjadi kas lagi. Atau cash conversion cycle ini adalah nanti inventory, merupakan jumlah hari dari
Inventory conversions period, periode perubahan inventory, yaitu persediaan dari persediaan bahan baku menjadi persediaan barang jadi, butuh berapa lama prosesnya untuk mengolah itu. Kemudian ditambah dengan receivable collection period, periode pengumpulan piutang. Kalau barang baku menjadi barang jadi, kemudian berapa lama barang jadi dijual kalau tidak secara tunai itu berarti secara piutang ditagihnya berapa lama, ini receivable collection period. Nah, day sales outstanding itu nanti di receivable collection period ini fokusnya. Kemudian untuk cash conversion cycle ini dikurangi payable deferral period, yaitu periode pembayaran utangnya perusahaan. Jadi kalau dia kasih utang ini berapa lama, semakin panjang utangnya maka semakin kecil kebutuhan modal kerjanya, sehingga ini mengurangi cash conversion cycle atau siklus perputaran kas. Secara mudahnya siklus perputaran kas ini seperti ini, dari kas kemudian dibelikan persediaan bahan baku ini diproses produksi operasi menjadi persediaan barang jadi, dijual menjadi piutang dibayar menjadi kas. Nah, siklus perputaran kas ini gambarannya begitu, berapa lama masing-masing proses. Kalau dari kas ke persediaan bahan baku umpamanya pemesanannya butuh seminggu, maka 7 hari, ditambah proses produksinya umpamanya 14 hari, itu 21 hari. Kemudian dijual, itu persediaan barang jadinya dijual dan sampai dijual itu umpamanya butuh 7 hari lagi, maka 21 hari. Dan piutangnya ini untuk jadi kas, untuk ditagih ini butuh 7 hari, maka anggaplah ini 7, 14 tambah 7 tambah 7 berarti 21, 28, 35 hari ya, 35 hari, maka siklus perputaran kasnya 35 hari. Nah, kalau perusahaan tadi memperhitungkan utang yang harus dibayar, umpamanya perusahaan ini diutangi bahan bakunya, modal kebutuhan yang lain selama rata-rata umpamalah anggaplah 7 hari juga gitu, maka umpamanya upahnya dia bayar mingguan, kemudian bahan bakunya dia juga bayar mingguan, maka dia dikasih kesempatan untuk bayar utangnya seminggu gitu ya, seminggu 7 hari. Nah, maka kebutuhan modal kerjanya tadi cash conversion cycle-nya 35 hari tapi dikurangi 7 hari. Kenapa? Karena dia dikasih utangan 7 hari, maka menjadi 28 hari, kurang lebih demikian. Nah, ini contoh yang lain. Contoh perusahaan yang memiliki waktu produksi rata-rata 15 hari, jangka waktu pembayaran piutang rata-rata 30 hari, dan jangka waktu hutang, umpamanya persediaannya dia dikasih waktu 15 hari. Berapa lama siklus perputaran kas jika barang langsung terjual? Artinya dia produksi, kemudian langsung laku, dan kemudian piutangnya 30 hari. Maka siklus perputaran kasnya adalah 45 hari, tetapi dikurangi 15 hari. Berarti ya 30 hari. Kemudian barang jadi disimpan, rata-rata penjualannya 5 hari, maka ini ditambahkan aja 15 hari, ditambah 5 hari, ditambah 30 hari, dikurangi 15 hari gitu. Jadi menjadi lebih panjang 35 hari. Kenapa? Karena perlu penyimpanan untuk menunggu penjualan. Nah, kita mulai masuk pada masing-masing komponen dari modal kerja aspek kuantitatif, yaitu kas. Bagaimana mengelola kas? Yang perlu diperhatikan adalah kas atau uang itu prinsipnya tidak akan menghasilkan apapun. Megang uang itu nggak akan menghasilkan apapun kecuali uang itu diinvestasikan, atau kalau di perusahaan ya digunakan untuk kerja, untuk modal kerja, sehingga modal kerja itu menghasilkan produk itu dijual, dia dapat uang yang lebih banyak begitu. Kalau nggak ada produktivitas, tidak ada produksi, maka nggak ada keuntungan atau laba. Artinya megang kas itu tidak akan menghasilkan apapun. Nah, kalau begitu semua diinvestasikan. Nah, kalau semua diinvestasikan, masalahnya nanti akan timbul masalah likuiditas. Yaitu kas, uang itu penting untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek. Umpamanya membayar utang bahan baku, bayar karyawan, bayar listrik, dan kebutuhan yang lain itu butuh uang. Kalau semua diinvestasikan, ketika jatuh tempo harus membayar, ini menjadi masalah. Nah, sehingga ini harus diatur sedemikian rupa bagaimana modal kerja yang dari kas ini bisa tetap produktif, tapi juga tetap bisa membayar likuiditasnya atau kebutuhan-kebutuhan jangka pendeknya. Sehingga tujuan dimilikinya kas secara teoretik adalah
Bisa dibagi menjadi 4, kebutuhan transaksi yaitu pembayaran jangka pendek, kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi kewajiban-kewajibannya. Kemudian berjaga-jaga, kalau ada apa-apa, kalau pegang uang itu kan aman. Kemudian keseimbangan kompensasi, yaitu mungkin bisa dapat pinjaman atau layanan yang didapat gitu. Artinya kalau dia punya uang, ya dia bisa membayar secara cash, biasanya layanan-layanannya lebih baik daripada kalau utang. Atau spekulasi tujuannya, punya uang nanti supaya posisi tawarnya lebih baik kepada supplier, kepada karyawan. Kenapa? Karena ini dibayar di depan umpamanya. Atau dia juga bisa mendapatkan diskon karena pembayarannya dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, intinya manajemen kas ini adalah bagaimana mengatur antara kas itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kas ini juga tetap bisa digunakan untuk proses perputaran untuk menghasilkan itu. Karena pegang uang kas itu juga nanti bahaya, nanti kalau di agensi nanti ada masalah-masalah karena pegang kas yang terlalu banyak. Nah, untuk mengatur kas itu butuh yang namanya anggaran kas. Anggaran kas ini diperkirakan untuk apa? Untuk memperkirakan kas masuk atau disebut dengan inflow, cash inflow, dan untuk memperkirakan kas keluar atau cash outflow, sehingga dari kas masuknya apa saja, kas keluarnya berapa, sehingga nanti ada keseimbangan kas akhirnya perkiraannya. Kalau kas masuknya lebih besar dari kas keluar, ya ini surplus kas. Kalau kas keluarnya lebih banyak daripada kas masuk, berarti ini negatif cash flow. Ya, ini keseimbangan kas akhir ini dalam rangka memprediksi pinjaman jika diperlukan, jika dia defisit. Ya, jika defisit, artinya defisit itu berarti kas keluarnya lebih banyak daripada kas masuk. Dan kalau dana yang tersedia, jika ada dana yang tersedia atau surplus, ini diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu supaya ada produktivitas. Nah, data untuk bisa membuat anggaran kas ini, maka data utamanya kas masuk itu dari penjualan, maka perkiraan penjualannya itu dimasukkan sebagai cash inflow. Kemudian informasi pengumpulan pembayaran, ini artinya piutang-piutang yang tertagih yang untuk masuk, ini juga akan di cash inflow. Kemudian perkiraan pembelian dan tempo pembayarannya, kapan, berapa lama dari dia pemesanan, ini juga biasanya dibikin menjadi tabel-tabel untuk memperkirakan kapan uang kas masuknya dan kapan uang kas keluarnya. Perkiraan pengeluaran kas, bayar gaji, pajak, perlengkapan dan pengeluaran lain, sehingga pada tanggal-tanggal tertentu mungkin ketahuan lebih banyak, pada tanggal-tanggal tertentu mungkin lebih sedikit. Dan kas awal ini menjadi modal awal, ini juga perlu dimasukkan. Dan target keseimbangan kas, berapa kas yang idealnya dipegang oleh perusahaan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, hal terkait anggaran kas adalah yang pertama adalah kas masuk potensial. Kas masuk potensial ini kas masuk tetapi yang sifatnya potensial itu belum pasti. Ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan enggak. Umpamanya penjualan aset tetap. Ini biasanya kalau perusahaan butuh uang, maka dia butuh uang besar itu, maka dia bisa menjual aset tetapnya. Ini kalau kepepet, atau bisa saja karena sudah saatnya aset tetapnya diganti gitu ya. Maka ada uang kas masuk potensial. Tapi ini sifatnya tidak pasti atau tidak rutin. Yang rutin itu dari operasional. Kemudian penjualan saham dan obligasi, penerbitan saham dan penerbitan obligasi. Saham adalah modal dalam bentuk equity, sedangkan obligasi adalah dalam bentuk utang yang nanti ada jatuh tempo pembayarannya. Nanti kita akan masuk pada sesi ini untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian bunga yang didapat karena investasi yang dilakukan. Kemudian keputusan pengadilan kalau ada klaim asuransi, umpamanya ada dia mengalami satu kejadian yang diasuransikan, kemudian diklaimkan untuk mendapatkan klaim asuransi dari perusahaan asuransi. Ini contoh saja. Atau mungkin tuntutan dari pengadilan gitu ya. Mungkin tuntutan kenapa ada apa, terus kemudian ini dituntut perusahaan lain atau menuntut pihak lain, dia dapat potensi uang dari itu. Kemudian depresiasi ini tidak masuk dalam anggaran kas, yaitu karena depresiasi bukan pengeluaran kas, namun depresiasi penting diperhitungkan terkait dengan pajak yang dibayar, karena ini masuk sebagai biaya. Maka dibedakan antara cash basis sama accrual basis. Kalau accrual basis itu depresiasi masuk, tapi kalau cash basis itu depresiasi nggak masuk. Depresiasi karena depresiasi diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi keuntungan, sehingga mengurangi keuntungan yang kena pajak. Nah, ini artinya di keuangan ini komponen pajak itu tetap harus diperhatikan. Nah, kita masuk pada manajemen piutang. Piutang adalah
kewajiban pihak lain pada perusahaan. Dan piutang ini umumnya timbul karena perusahaan itu menjual produknya tidak secara cash atau tunai. Dan manajemen piutang itu intinya adalah mengatur day sales outstanding sebetulnya. Day sales outstanding adalah terkait berapa lama piutang penjualan ini dibayar. Sehingga uang perusahaan itu ngendon di pembeli atau konsumennya itu berapa lama karena belum dibayar. Rata-ratanya berapa lama. Nah, bagaimana mengelola day sales outstanding? Mengelola day sales outstanding ini bisa dilakukan dengan diskon tunai. Artinya gini, perusahaan itu biasanya memberikan kredit atau memberikan tempo pembayaran kepada pembelinya itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Tapi ini beresiko karena kalau terlalu lama berarti modal kerja yang dibutuhkan perusahaan itu lama, semakin banyak. Dan yang kedua, kalau ini piutangnya itu kalau diberikan piutang ada kemungkinan nggak tertagih atau ada kemungkinan tidak dibayar oleh konsumennya atau yang utang itu. Maka untuk mengurangi jangka waktu utang, maka dia bisa melakukan yang disebut dengan diskon tunai. Contoh, ini umumnya waktu membayar adalah sebulan. Tapi kalau dibayar secara langsung, maka dapat diskon umpamanya 5% umpamanya. Nah, dengan diskon ini kemudian menarik orang untuk membayar tunai sehingga di sales outstandingnya bisa ditekan. Yang kedua dengan mengelola periode kredit, yaitu periode pembayarannya. Umumnya sebulan. Tapi kalau pas masa sepi supaya penjualannya meningkat, dikasih waktu yang lebih lama. Tapi sebaliknya kalau pas masa rame, waktunya dipersingkat. Periode kreditnya biasanya sebulan, ini sekarang seminggu, atau malah kadang harus bayar cash. Kenapa? Ini perusahaan lagi rame ordernya. Kemudian day sales outstanding juga bisa dilakukan manajemennya dengan standar kredit atau plafon. Tiap pembeli ini dikasih maksimal, dia boleh utang maksimal berapa. Karena kalau diutang terlalu banyak ini bahaya. Dan ini bisa saja berbeda-beda satu orang dengan orang lain tergantung kemampuan bayar dan karakteristiknya. Maka plafonnya berapa. Kemudian kebijakan pengumpulan, apakah sifatnya fleksibel atau ketat. Kalau bank itu sifatnya ketat gitu ya. Tapi kalau tadi utang antar orang ini sifatnya fleksibel. Teman itu sifatnya fleksibel. Nah, kalau jualan juga begitu. Ini mau model ketat atau model fleksibel gitu. Tapi ini berkaitan dengan kepercayaannya. Kalau tidak disiplin membayar, biasanya nanti kepercayaan perusahaan juga akan memberikan piutang itu akan turun. Selanjutnya adalah berkaitan dengan manajemen persediaan. Persediaan ini intinya adalah mengatur supaya persediaannya itu cukup sehingga bisa mencukupi kebutuhan perusahaan dan persediaannya tidak terlalu banyak. Karena kalau persediaannya banyak nanti akan juga menimbulkan biaya-biaya. Nah, kalau terlalu banyak itu menimbulkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Kalau terlalu sedikit itu nanti menimbulkan biaya kehabisan. Nah, apa itu biaya penyimpanan? Adalah carrying cost, yaitu biaya gudang dan pengelolaan persediaan, asuransi, pajak, depresiasi, dan biaya karena kadaluarsa. Jadi kalau simpannya terlalu banyak, maka biaya gudangnya juga tinggi. Itu perlu pengelolaan persediaan, mungkin butuh alat, butuh SDM yang lebih banyak. Biaya asuransinya juga lebih tinggi karena lebih banyak. Pajaknya mungkin juga ini terkait dengan pembayaran pajak simpanannya, biaya depresiasinya besar dan resiko kadaluarsanya. Karena kalau kadaluarsa berarti nggak bisa dijual, nanti ini juga jadi masalah. Kemudian pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya penempatan pesanan, pengiriman atau pengapalan, dan biaya pengelolaan handling cost. Artinya gini, tiap pemesanan itu bisa menimbulkan biaya. Mungkin telepon, tapi mungkin zaman sekarang teknologinya sudah tidak terlalu rumit ya. Mungkin bisa dilakukan secara online dan hanya masalah data saja gitu. Tapi mungkin ini nanti berkaitan spesial. Artinya gini, kalau biaya pemesanan ini semakin banyak pesan kali gitu ya. Jadi kalau butuh pesan tapi butuhnya ini cepat, pesannya juga sering begitu. Nah, ini biaya pemesanannya jadi tinggi. Kenapa? Karena bolak-balik pesan terus gitu. Pengirimannya juga banyak gitu kan.
pengirimannya juga banyak, biaya pengelolaannya juga lebih banyak karena banyak pesan. Tapi kalau jumlah pemesanannya terlalu sedikit, nanti ini kaitannya juga sama biaya kehabisan. Ini selanjutnya ini ya, biaya kehabisan, yaitu cost of running short, yaitu biaya yang timbul karena kehilangan penjualan. Kalau nggak punya persediaan, orang mau beli atau konsumen mau beli, nggak ada barangnya, maka dia bisa kehilangan peluang penjualan itu, atau bahkan kehilangan etikat baik konsumen. Konsumen pesan sekali nggak ada, pesan lagi 2 kali nggak ada lagi, pesan lagi ketiga kali nggak ada, akhirnya sudahlah, saya nggak usah pesan aja di situ, nggak bonafit, nggak punya barang gitu. Dan bahkan terganggunya jadwal produksi kalau sampai kehabisan persediaan. Nah, maka mengelola manajemen persediaan adalah bagaimana memadukan antara biaya penyimpanan, pemesanan, dan biaya kehabisan ini bisa ideal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kelebihan persediaan akan meningkatkan biaya, yaitu biaya penyimpanan dan juga pemesanan kalau pemesanannya berulang kali, sehingga mengurangi keuntungan operasional. Kelebihan persediaan juga akan meningkatkan pembiayaan atau modal yang dibutuhkan. Artinya perusahaan punya persediaan yang lebih banyak, karena persediaannya banyak maka modalnya juga lebih banyak, lebih besar gitu. Tapi di lain pihak, kekurangan persediaan juga akan meningkatkan resiko. Tadi resiko kehabisan dengan kehilangan penjualan, kehilangan etikat baik konsumen, terganggunya jadwal produksi, itu juga bisa menjadi masalah. Maka teknik-teknik manajemen persediaan yang bisa digunakan apa saja? Contohnya adalah EOQ. EOQ itu Economic Order Quantity. Ini adalah berapa idealnya order itu, ekonomi itu ekonomis, order itu pemesanan, kuantitas itu jumlah ya, jumlah pemesanan yang ekonomis. Idealnya jumlah pemesanan yang ekonomis itu berapa supaya biaya pemesanannya nggak tinggi, tapi juga biaya penyimpanannya nggak tinggi gitu. Kalau untuk mengurangi biaya penyimpanan bisa mesennya sering, tapi kalau mesennya sering maka biaya pemesanannya tinggi, walaupun dia bisa menekan biaya penyimpanan. Tapi sebaliknya, kalau dia sekali mesen jumlahnya banyak, biaya pemesanannya kecil, tetap per unitnya akan kecil, tapi biaya penyimpanannya akan tinggi. Maka bagaimana ngatur biaya yang ideal ini? Penyimpanannya minimal, pemesanannya juga minimal, sehingga nanti optimal antara biaya pemesanan dan biaya pemesanan dan penyimpanan ini. Maka ini nanti EOQ ada rumusnya silahkan cari di internet gitu ya. Kemudian GIT adalah just in time. Just in time ini metode di Jepang untuk bahwa meminimumkan persediaan ya hanya butuh kalau jadi hanya ada persediaan ketika dibutuhkan saja gitu. Just in time ya, persediaannya itu seminimal mungkin kalau pas butuh ini. Nanti bagaimana untuk menjamin ketersediaan itu? Maka dia melakukan perjanjian dengan supplier umpamanya, sehingga ada jaminan ketika dia butuh pasti selalu ada gitu, tetapi dia tidak perlu melakukan penyimpanan. Just in time ini butuh teknologi komunikasi informasi yang cukup kuat, dan ini menjadi penting. Contohnya kalau Alfamart, Indomart tuh Anda perhatikan, dia just in time metodenya. Dia ketika butuh maka otomatis ini dipakai dengan teknologi, dia mengorder dari distribution center atau gudangnya. Nah, ini supaya tokonya bisa meminimalkan persediaannya. Tapi dia punya standar, tiap toko punya standar, dan itu sudah diperhitungkan dengan cukup matang. Demikian tentang manajemen modal kerja ini, yang intinya adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi kebutuhan modal kerjanya, dari mulai siklus produksinya berapa lama sehingga kebutuhan modal hariannya berapa untuk mencukupi periode tersebut, dan bagaimana kebijakan kas, piutang, persediaan, serta dari mana pembiayaannya. Ini harus dikelola oleh perusahaan supaya perusahaan itu berjalan dengan optimal dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Silahkan dikerjakan tugasnya tadi untuk memperjelas, yaitu tadi yang grafik tadi ya, yang bagaimana yang agresif itu yang belum digambarkan dalam bentuk grafik tadi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.